Hai, selamat datang di hari 96 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan ini juga latihan untuk berbicara pelan. Karena saya ingin mengubah cara bicara saya yang dulunya sangat cepat, belibet, flat, dan juga nggak jelas menjadi omongan yang baru, omongan yang pelan, santai, ekspresif, dan juga mudah untuk dipahami. Dan di hari 96 ini saya akan berlatih menggunakan metode yang sama. Metodenya adalah membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Kalau Anda kepo atau penasaran manfaat apa yang saya dapatkan ketika berlatih menggunakan metode ini, maka saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu manfaatnya. Yang pertama adalah ketika saya baca buku, tentunya saya akan mendapatkan wawasan yang baru. Dan ketika saya membaca dengan membuka mulut yang lebar, saya bisa meningkatkan artikulasi saya. Dan biasanya ketika saya menemukan kata yang susah, kata yang bikin saya belibet, maka saya akan mengucapkan kata itu berulang kali sampai lancar. Dan yang ketiga adalah ketika saya baca buku dengan membuka mulut yang lebar dan membaca dengan volume yang tinggi, secara tidak langsung saya juga latihan berbicara karena semua bisa karena terbiasa. Kalau saya ingin jago bicara, ya saya harus terbiasa berbicara. Jadi, jangan lupa untuk latihan, karena 5 menit latihan itu jauh lebih baik daripada tidak latihan sama sekali. Mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca judulnya adalah Still Like an Artist, sebuah buku dari salah satu penulis favorit saya. Namanya adalah Austin Kleon. Let's get started. Still Like an Artist, 10 hal yang tak diceritakan siapapun tentang kreativitas. Austin Kleon. Berkarya, kenali dirimu. Diri kita sekarang sosok impian kita. Diri kita sekarang sosok impian kita. Berkarya, kenali dirimu. Jika aku menunggu sampai menemukan diriku sebelum berkarya, sekarang aku pasti masih duduk-duduk dan mencoba memikirkan tentang diri sendiri alih-alih berkarya. Menurut pengalamanku, saat kita berkarya atau mengerjakan tugaslah kita dapat mengenali diri masing-masing. Menurut pengalamanku, saat kita berkarya atau mengerjakan tugaslah kita dapat mengenali diri masing-masing. Kamu pasti siap. Ayo mulai berkarya. Mungkin kamu takut memulai, dan itu wajar. Ada gejala yang makin menjadi dalam diri orang-orang terpelajar. Ada gejala yang makin menjadi dalam diri orang-orang terpelajar. Namanya sindrom peniru. Definisi klinisnya adalah fenomena psikologis ketika seseorang meragukan kemampuannya sendiri. Kamu merasa seperti penipu, bekerja asal-asalan, tidak mengerti apa yang sebenarnya kamu lakukan. Asal tahu saja, semua orang juga begitu. Tanyalah orang-orang yang bekerja di dunia kreatif. Mereka pasti terus terang bahwa mereka tidak tahu dari mana asal mula sebuah ide yang hebat. Pokoknya, mereka melakukan hal yang disukai setiap hari. Berpura-puralah sampai berhasil. Pernah dengar dramaturgi? Istilah rumit ini dicantumkan William Shakespeare dalam dramanya As You Like It sekitar 400 tahun silam. Dunia hanyalah panggung sandiwara. Pria dan wanita pemain semata. Ada kalanya beraksi dan ada kalanya diam.
Kadang satu orang memainkan banyak peran. Ungkapan lainnya, berpura-puralah sampai berhasil. Aku suka kalimat ini. Ada dua cara mencernanya. Ungkapan lainnya, berpura-puralah sampai berhasil. Aku suka kalimat ini dan ada dua cara mencernanya. Yang pertama adalah berpura-puralah sudah mencapai sesuatu. Pura-puralah sampai kamu sukses, sampai semua orang memandangmu. Sampai semua orang memandangmu sesuai harapan. Atau yang kedua adalah berpura-puralah membuat sesuatu sampai kamu betul-betul menghasilkan sesuatu. Aku suka keduanya. Pada kalimat pertama, kamu berperilaku sesuai pekerjaan yang kamu idamkan, bukan yang sedang kamu jalani. Yang kedua, kamu harus mulai pekerjaan yang kamu inginkan. Aku juga suka sekali dengan buku Just Kids karya musisi Patti Smith. Ceritanya tentang dua orang teman yang ingin menjadi seniman dan pindah ke New York. Tahu cara mereka belajar jadi seniman, pura-pura dulu lalu menjadi sungguhan. Dan saya juga suka metode ini, berpura-puralah sampai berhasil. Cara pertama adalah berpura-pura sudah mencapai sesuatu, pura-pura sampai kamu sukses, sampai semua orang memandangmu sesuai harapan. Atau yang kedua, berpura-puralah membuat sesuatu sampai kamu betul-betul menghasilkan sesuatu. Pada kalimat pertama, kamu berperilaku sesuai pekerjaan yang kamu idamkan, bukan yang sedang kamu jalani. Yang kedua, kamu harus mulai pekerjaan yang kamu inginkan. Berpura-puralah sampai berhasil. Intinya, ketika Anda di posisi sekarang, let's say belum berhasil, belum sukses, masih gagal, Anda bisa menggunakan metode berpura-pura sampai berhasil. Contohnya, saya ingin menjadi orang yang sukses. Padahal saya belum sukses, tapi saya bisa berpura-pura menjadi orang yang sukses. Ketika Anda berpura-pura atau berpikir layaknya orang yang sukses, Anda akan mulai berpikir dan bertingkah layaknya orang yang sukses. Ketika Anda malas, otak Anda akan mengingatkan Anda, "Hei, saya orang yang sukses, saya tidak akan malas." Ketika Anda menunda, otak Anda akan mengingatkan Anda, "Hei, orang sukses tidak menunda-nunda." Itulah manfaat berpura-pura menjadi orang sukses meskipun Anda belum sukses. Ketika Anda berpikir layaknya orang yang sukses, Anda akan mulai berperilaku layaknya orang yang sukses. Dan dengan berperilaku layaknya orang yang sukses, maka Anda akan menjadi sukses. Berpura-pura sampai berhasil. So, thank you for watching this video. Ini adalah hari ke-96 dari 100 di mana saya berlatih untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Thank you for watching this video. Saya Andre, saya bisa sukses dan memang akan sukses. I wish you all the best. See you on the next video.